Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pertama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa istiqomah di atas agama ini, diberi kenikmatan yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat aman, terutama nikmat aman. Aman itu adalah nikmat yang luar biasa, harus kita rawat, harus kita jaga. Karena kalau nikmat aman itu tidak ada, maka nikmat yang lain pun tidak ada. Hanya harus kita rawat dan kita jaga nikmat aman di negara kita ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Takmir Masjid As-Siddiq sepanjang Sidoarjo dan juga Ketua Pelaksana Rukun Kematian atau Rukem yang disebutkan tadi. Semoga semua amal soleh yang sudah dilaksanakan itu dicatat oleh Allah sebagai timbangan atau sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan tetap ya, jaga jarak. Ini lumayan mepet sebenarnya ini. Ya, harus agak renggang lagi ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah ada apa setelah kematian. Ya. Kita hidup ini enggak selamanya. Kita hidup ini ada akhirannya. Sejarah telah mencatat orang yang kaya raya, jumawa, ya mati seperti Fir'aun. Orang soleh pun mati. Semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Permasalahannya adalah ada apa setelah kematian itu? Apakah jalan yang terbentang menuju surga ataukah jalan menuju neraka? Itu yang harus kita pikirkan ya jemaah. Suatu ketika Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berjalan, seorang khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang namanya Utsman bin Affan. Beliau pernah melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau berhenti dan beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, "Lima tabki ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, mengapa Anda menangis ketika berada di depan kuburan tersebut? Maka Sayyiduna Utsman bin Affan mengatakan, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamatlah ia di akhiratnya. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di kuburannya, celaka dan lebih sulit akhiratnya. Jadi dari riwayat tadi kita tahu bahwa kuburan itu hanya ada dua kemungkinan. Kuburan kita itu ada dua kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan. Taman di antara taman-taman surga. Kalau tidak, maka yang kedua, khufratun min khufarin niran. Jurang di antara jurang-jurang neraka. Mau tidak mau, ya cuma itu dua pilihannya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini, Allah jadikan kuburannya nanti sebagai taman surga. Bukan jurang neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasatun." Apabila anak Adam meninggal dunia, dia akan diikuti 3 hal. Kalau kita mati, kalau anak Adam meninggal dunia, diikuti 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 kembali ke dunia. Yang 1 setia menemaninya di kuburannya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu, yang setia menemaninya hanyalah amalnya. Harta yang kita bangga-banggakan gak kita bawa mati. Kasur yang empuk, tempat tidur yang luas akan kita tinggalkan. Hanya diganti liang lahat 1 kali 2 meter. Seberapapun kayamu dirimu, kalau sudah mati gak akan kamu bawa. Hartamu tidak akan menolongmu dari pertanyaan akhirat. Hartamu tidak bisa menolong dirimu dari tempat yang sempit ketika nyawamu sudah diambil oleh Allah. Pakaian yang sekarang mungkin kita ini, ya, kakinya cuma sepasang, tapi bisa jadi sepatunya ada 5 pasang. Gak bermanfaat, kita tinggalkan semua. Baju yang mewah-mewah akan kita tinggalkan. Yang kita butuhkan adalah kain kafan yang tipis, dan Rasulullah melarang beli kain kafan yang mahal. Semua akan sirna, semua akan kita tinggalkan. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga akan kembali. Kalau Anda mati, istri Anda akan sedih, menangis. Sedih luar biasa. Tapi yakinlah bahwa kehidupan terus berjalan. Ketika selesai masa iddah, sudah mulai hilang rasa kesedihan yang ada pada istrimu. Engkau akan dilupakan. Engkau sudah mulai tidak didoakan. Kehidupan akan berjalan. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Kau bekerja siang malam, menumpuk bisnis, menumpuk kekayaan. Ketika kamu mati, hartamu tidak bisa menolongmu, tapi hisabnya hartamu menghantui dirimu di akhiratmu. Yang menikmati istrimu, anakmu, warisanmu, ahli warismu, tapi yang ditanyai dirimu. Kenapa? Dari mana? Padahal kau enggak menikmati. Yang menikmati orang lain. Anakmu yang kau sekolahkan tinggi, kau fasilitasi yang mewah. Wallahi kalau Anda mati, dia sedih. Tapi yakinlah kesedihan itu tidak lama. Selesai dari kuburan, dia bertemu istrinya, bertemu anaknya. Sedikit demi sedikit engkau dilupakan. Engkau akan dilupakan. Sampai berlalulah beberapa minggu engkau sudah tidak didoakan. Mengkhianat semuanya. Kecuali istri yang salihah dan anak yang saleh. Harta yang kau bangga-banggakan gak bisa menolong dirimu. Wallahi seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, maka kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah. Sekiranya kita tahu bahwa begitu cepat manusia itu meninggalkan kita setelah kematian kita, kita hidup jangan untuk orang lain. Berbuatlah kebaikan. Gunakan hartamu hanya untuk Allah. Tolonglah orang-orang yang susah. Jangan mencari ridho manusia. Karena kalau kamu mati, tidak ada orang. Ketika engkau mati, pertama kali yang dilupakan dari dirimu adalah namamu. Kalau ada orang namanya, misalnya namanya Fulan. Fulan mati di rumah sakit. Nggak ada orang mengatakan, ya apa, Fulan sudah dibawa pulang. Nggak ada. Mesti ngomongnya, gimana jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Namanya kalau dia mati, langsung dilupakan. Gimana? Mayatnya sudah disolati belum? Gak ada orang ngomong,
Gimana Ahmad sudah disolati? Tidak ada. Ada orang mati namanya Ahmad. Insya Allah yang di sini namanya Ahmad panjang umur dalam kebaikan. Ini contoh saja. Ada orang namanya Ahmad mati. Ada nggak orang ngomong, gimana Ahmad sudah disolati belum? Ada? Nggak ada. Mesti ngomong apa? Jenazahnya sudah disolati belum? Namanya langsung dilupakan. Begitu cepat manusia melupakan kita kalau kita ini mati. Maka jangan hidup mencari ridho manusia. Hanyalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah mengatakan, aksiru dzikra hazimil lazzat al-maut. Ingatlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segala kelezatan dunia. Dan pemutus segala kelezatan dunia adalah kematian. Kematian ini memutuskan segala angan-angan. Maka dari itu ikhwatal disuruh banyak-banyak ingat mati kita. Mengingat-ingat kematian adalah fadilah. Dan lupa terhadap kematian adalah radilah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mencantumkan ucapan Imam Ad-Daqqaq yang sangat bagus yang harus antum tulis. Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasatin. Barang siapa mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 hal. Kata Imam siapa tadi? Al-Imam Ad-Daqqaq, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasatin. Barang siapa sering mengingat-ingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilit taubah. Dia akan segera bertaubat. Pokoknya sampean lihat ada orang ya kok nggak tobat-tobat, oh berarti dia nggak ingat mati. Karena seandainya dia ingat mati, pasti Allah memuliakannya dengan 3 hal. Yang pertama, apa tadi? Ta'jilit taubah, segera bertaubat. Yang nomor 2, Allah akan anugerahkan kepadanya qanaatul qalb, hati yang lapang. Wong iku nek senengane eling mati, atine iso jembar. Dunya gak digawa mati, akhirnya lapang dadanya. Tidak ambisi terhadap dunia. Qanaatul qalb. Allah akan muliakan dia dengan yang nomor 2, memiliki kelapangan hati. Yang nomor 3, Allah akan muliakan dia dengan wanasyab fil ibadah. Allah anugerahkan kepadanya semangat dalam ibadah. Ini adalah 3 kebaikan dari mengingat kematian. Kemudian beliau melanjutkan, waman nasiya al-mauta uqiba bisalasatin. Dan apabila dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dia dengan 3 hal. Jika dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubah. Makanya kalau ada orang tua, kok dia itu masih suka mendem minuman keras, itu tanda dia dihukum Allah karena nggak ingat mati. Yang nomor 2, watarkir ridho bil kafaf. Dia tidak ridho, tidak legowo dengan pemberian Allah. Hatinya nggak lapang, hatinya nggak pernah qanaah, rakus terhadap dunia. Dan hukuman yang nomor 3, wattakasul fil ibadah, malas dalam beribadah. Hukuman bagi orang yang lupa mati, lupa kematian. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa setelah kematian? Judul ini atau tema ini sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah panjang lebar. Rasulullah menjelaskan apa yang akan terjadi setelah kematian ketika beliau ada di kuburan. Jadi pada waktu itu dalam hadis yang panjang diceritakan, perhatikan. Rasulullah pernah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansor. Ada seorang sahabat yang wafat.
Rasulullah mengikuti jenazahnya, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Sampai di kuburan ternyata kuburannya belum selesai dibuatkan lahat. Lahat itu apa? Liang lahat. Dalam Islam cara ngubur itu ada dua. Ada lahat, ada sak. Kalau lahat seperti ini, dengarkan, lihat. Anggaplah sana itu barat. Ya, anggaplah sana barat. Berarti digali dulu, baru ada begini. Ini namanya lahat. Lahat itu miring. Jadi jenazahnya kayak sorokan, kayak dilebokno sorokan gitu lah. Tahu sorokan? Apa? Kayak delok laci gitu. Jadi digali dulu, nanti di ujung ada seret gitu. Jelas ya? Itu lahat namanya. Atau cara yang kedua syak. Digali dulu begini, terus ada begini. Jelas? Digali dulu begini, seperti ini, terus ada apa? Ada syak, ada jeglongan lagi. Nah, biasanya kalau di Indonesia pakai apa? Lahat. Nah, toib. Rasulullah datang di tanah perkuburan itu, para sahabat belum selesai gali apa? Gali lahat. Akhirnya Rasulullah duduk. Itu banyak sahabat itu. Banyak para sahabat mengelilingi Nabi. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan para sahabat pun ikut duduk. Saking antusiasnya sahabat mendengarkan nasihat Nabi, sampai-sampai seakan-akan di kepala-kepalanya sahabat itu ada apanya? Ada burungnya. Saking antengnya, saking khusyuknya, saking hikmatnya. Gak seperti kita, kadang-kadang ngantarkan jenazah sambil cengengesan. Ya, para sahabat enggak, anteng, ingat mati. Setelah itu Rasulullah SAW ya memegang kayu dan dipukulkan ke tanah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi berkata, "Ista'idu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian wahai sahabat-sahabatku kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah ulangi 3 kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang panjang sekali. Dengarkan, simak baik-baik. Sebagaimana dulu para sahabat menyimak baik-baik hadis yang panjang ini. Kata Rasulullah, "Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams." Kata Rasulullah, jika seorang hamba yang beriman di ujung kematiannya terputus dari dunia hendak menghadap ke akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit bizul wujuh yang wajahnya putih berseri-seri. Simak baik-baik kronologi kematian. Kata Rasulullah, jika hambanya itu orang beriman, orang ahli sholat, orang soleh, orang baik, menjelang kematiannya, menjelang berarti belum. Paham? Menjelang berarti apa? Belum. Turunlah malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dari langit. Ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat yang sangat banyak yang putih berseri-seri tadi itu turun dari langit membawa kain kafan dari surga. Yang ngomong Rasulullah wajib kita imani. Kemudian setelah itu wahanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian setelah itu malaikat yang putih berseri-seri itu duduk di sepanjang mata melihat, sejauh mata melihat. Berarti mendekat apa jauh? Dengan apa? Dengan orang yang mati. Yajlisuna minhu maddal basar. Maka duduklah malaikat itu sejauh mata memandang. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu turunlah malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu sebelum mencabut nyawa didahului datangnya apa? Malaikat yang putih berseri-seri. Baru malaikat maut turun. Kemudian malaikat maut ya, tsumma yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisu inda ra'sihi.
Kemudian malaikat maut ini duduk di sebelah kepala orang yang akan mati. Kemudian malaikat maut berkata kepada calon mayit yang akan diwafatkan itu, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai sukma yang baik, ruh yang baik, keluarlah dari jasad ini ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Perhatikan, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa, maka keluarlah ruh orang yang beriman tadi dari jasadnya seperti keluarnya tetesan air dari mulut teko, ceret atau kendi. Tergambar enggak kira-kira? Berarti halus, enak, apa sulit? Kalau orangnya beriman itu disuruh sama malaikat, ya, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari raga ini menuju ampunan Allah. Maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya apa tadi? Air yang keluar dari mulut teko. Lancar, bagus, enak. Ya. Fayakhudhuha, langsung diambil sama malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika sudah dicabut sama malaikat maut, langsung malaikat putih berseri-seri itu langsung tidak membiarkan sekejap mata pun, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang putih berseri-seri dan ditaruh di kain kafan tadi. Paham? Ditaruh oleh malaikat yang putih-putih tadi itu, terus dikasih minyak wangi yang sangat harum luar biasa. Tidak ada minyak wangi yang lebih harum di muka bumi melebihi minyak wangi itu. Harum. Kemudian ruhnya tadi itu dibawa malaikat yang putih berseri-seri yang banyak itu dibawa menuju langit. Dibawa menuju apa? Langit. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ketika dibawa ke langit itu tidaklah ruh ini melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Wangi sekali. Maka malaikat yang putih berseri-seri menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Ini adalah siapa, anaknya siapa. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Bin itu nggak akan hilang sampai di hari kiamat, nggak akan hilang. Makanya kalau ngasih nama anak yang bagus dan kalau punya nama yang bagus, karena itu sampai di akhirat nama itu tetap dipakai. Fulan bin Fulan. Terus sampailah di langit yang pertama. Maka malaikat yang putih berseri-seri ini minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Maka dibukakan. Kemudian berangkatlah menuju langit berikutnya dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang ada di setiap apa? Langit tersebut. Langit pertama diikuti malaikat, langit kedua diikuti malaikat. Ya. Hatta yuntahabi ila sama'is sabi'ah, sampai ada di langit tingkat 7. Saking mulianya orang beriman tuh. Sampai sedemikian rupa ya dimuliakan oleh Allah, diiringi malaikat sampai ke langit tingkat 7. Di langit tingkat 7 itu Allah berfirman, perhatikan. Uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ilal ard. Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang tinggi. Setelah itu kembalikan lagi dia ke muka bumi. Maka setelah itu dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan lagi ke alam kuburnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanahlah dia diciptakan dan dari tanah nanti dia akan dikembalikan dan dari tanah nanti mereka akan dikeluarkan. Hari kiamat maksudnya dikeluarkan nanti. Disuruh kembalikan. Akhirnya ruh tadi dibawa lagi oleh malaikat-malaikat ke bumi. Kemudian setelah ditaruh di bumi dikembalikan ke jasadnya. Perhatikan. Dikembalikan ke jasadnya di kuburannya. Setelah dikembalikan di jasadnya, berarti bertemu kembali antara jasad dengan apa? Ruh. Wajib kita imani, tapi hakikatnya kita serahkan ke Allah. Gak boleh kita
Kemudian kuburan dikasih video bagaimana kejadiannya. Kita nggak tahu, itu perkara gaib. Masalah gaib ada kaidah. Kita dilarang berbicara tentang masalah gaib kecuali sebatas adanya dalil. Ada dalil kita terangkan, nggak ada dalil jangan dicari-cari. Karena gaib. Kita berbicara tentang masalah gaib sebatas yang ada dalil. Bisa dipahami? Ustaz, ketika nanti jasadnya dikembalikan ke raganya, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, itu nanti ketika ditanyai malaikat itu, hamba itu pakai baju apa Ustaz? Pink apa? Biru apa? Ya nggak usah dibahas lah. Itu masalah gaib, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas sebatas yang ada apa? Dalil. Ada pun yang jelimet-jelimet nggak usah kita bahas. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Oke, paham ya? Maka dikembalikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dikembalikan datanglah dua malaikat. Belum selesai, prosesnya masih panjang itu. Setelah itu datanglah dua malaikat. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Datanglah dua malaikat, yang malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Disuruh duduk. Setelah duduk ditanyai, man rabbuka? Itu prosesnya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Maka karena dia orang beriman, orang ahli sholat, orang sobo masjid, cinta masjid, ya orangnya beriman. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, langsung dia jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dijawab diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Terus ditanya lagi, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Maka dijawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah Al-Quran, aku beriman kepadanya. Tiba-tiba ada suara dari langit, Pak. Suara dari langit itu menyeru, an sodaqo abdi. Benar apa yang diucapkan hambaku tersebut. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ya. Benar apa yang dikatakan hambaku tersebut. Fa'afrisuhu minal jannati. Berikan tempat duduk, tempat tidur. Berikan dia dipan, tempat tidur yang nyaman dari surga. Wa yufsahu lahu, kemudian wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan satu pintu ke arah surga. Coba bayangkan, padahal di kuburan itu dikasih tempat dari surga, dikasih pakaian dari surga, dan sudah dibukakan salah satu apa? Pintunya surga. Ketika pintu surga itu dibuka, langsung tercium aroma wanginya sampai ke kuburannya. Ya, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Diluaskan sama Allah. Sejauh mata memandang. Itu kalau orangnya baik. Apakah selesai? Belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Setelah diluaskan kuburannya, datanglah laki-laki. Laki-laki ini. Fayatihi rajulun hasanul wajhi. Datanglah seorang laki-laki yang wajahnya rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bagus. Ya. Maka orang ini heran, dari tadi ketemu malaikat, dibawa ke sana, dibawa ke sini, ini melihat manusia. Wajahnya menyenangkan, rupawan, aromanya wangi, pakaiannya bersih. Maka terheran-heran ini si mayit. Maka si mayit bertanya, man anta, siapa anda ini? Ya, siapakah anda ini? Wajhuka, fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajah anda membawa kebaikan. Maka dijawab oleh orang yang bagus tadi. Orang itu mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Jadi amal solehnya dia, zakatnya dia, sholatnya dia, Allah serupakan dalam bentuk wujud makhluk. Kemudian setelah itu si mayit berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah. Itu kalau orangnya apa? Baik. Makanya kalau kita baca surat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai kalau baca itu sampai resapi. Seakan-akan panjenengan itu mendengar langsung dari Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbik. Pulanglah menuju Tuhan. Kalau sholat diresapi. Seakan-akan bayangkan seandainya yang bicara itu Allah langsung di hadapan Anda. Tentu Anda adalah orang yang paling bahagia. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke golongan orang-orang yang masuk apa? Surga. Wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Kemudian bagaimana kalau orangnya jahat? Orang kafir, gak pernah sholat. Orang jahat, bagaimana? Sebelum malaikat maut datang, turunlah malaikat-malaikat berwajah hitam legam. Ya, turunlah malaikat yang berwajah bengis hitam legam. Ya, sejauh mata memandang, banyak duduk. Terus barulah datang malaikat maut. Datanglah malaikat maut ada di sisi kepalanya. Maka malaikat maut mengatakan, Ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Maka dikeluarkanlah jasad itu ya seperti keluarnya atau ditariknya besi berduri dari kain wol yang basah. Paham? Kalau yang pertama tadi orang beriman perumpamaannya seperti air keluar dari teko. Maka orang yang jahat, orang kafir. Itu keluarnya ruhnya seperti, perhatikan, seperti besi berduri ya yang ada di kain wol yang basah terus ditarik. Kira-kira sakit apa enggak sakit? Jawaban. Silakan dijawab. Berat apa enggak? Berat. Setelah itu langsung diambil sama malaikat-malaikat yang hitam legam tadi itu dengan kain yang sangat kasar dan aromanya sangat busuk sekali. Terus langsung dibawa malaikat yang hitam-hitam itu sampai ke langit pertama. Di langit pertama malaikat yang hitam legam-legam ini minta dibukakan pintu langit pertama tapi ditolak, enggak boleh. Kalau yang bagus tadi sampai langit ke berapa? Ketujuh. Ini langit pertama sudah gak bisa. Langit pertama sudah tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu fi, ditolak Allah, gak diterima Allah. Langit pertama tutup, gak bisa ke atas. Uktubu kitabahu fi sijjin fil ard as-sufla. Tulislah catatan kejelekan hamba ini di bumi yang paling dalam, paling rendah. Setelah itu dilemparkannya ruh tersebut dari atas untuk dikembalikan ke kuburannya, dilempar. Kalau yang tadi kan yang pertama kan nggak dilempar, dibawa lagi, diiringi oleh malaikat. Ini enggak, dilempar. Makanya kan ada ayatnya itu, surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i. Barang siapa berbuat syirik seakan-akan dia dilemparkan dari langit. Fatatfaduhu tayru, fatakhtafuhu tayru, dan dia disambar burung. Au tahwi birrih fi makanin sahih. Maka dikembalikan ke kuburannya jenazahnya itu atau ruhnya. Setelah datang setelah kembali jasad dengan ruh, maka datanglah dua malaikat aswadani azraqani. Dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan gimana itu? Bengis enggak? Datanglah dua malaikat aswadani azraqani. Dua malaikat yang hitam ke apa tadi? Ke biru-biruan. Kemudian ditanya, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Karena dia gak pernah sholat, gak ngerti agama, gak pernah belajar. Ditanya, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Ditanya, apa namanya? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu dulu? Nabi Muhammad maksudnya. Enggak tahu. Ya. Maka ada suara dari langit. Hamba dia telah berdusta. Kalau yang pertama tadi kan gini. Kalau yang pertama tadi kan begini. Benarlah hambaku. Kan gitu kan? Yang kedua ini enggak pakai hamba. Berdustalah dia. Enggak pakai hamba. Paham maksudnya? Makanya itulah maksud dari firman Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah terhadap
golongan hambaku. Berarti orang kafir nggak dianggap hamba itu. Paham maksudnya ya? Kemudian dalam riwayat ketika ditanya, ya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ketika nggak bisa jawab, langsung dipukul oleh malaikat. Dipukul dan dia berkeping-keping menjerit. Seluruh makhluk mendengarkan jeritannya. Kecuali 2 makhluk nggak bisa. Apa itu? Kecuali jin dan manusia yang nggak bisa dengar. Hewan-hewan, burung bisa mendengar. Jeritan orang dalam kubur. Kecuali apa? Jin dan manusia nggak bisa. Dan makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma 2. Makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, malaikat ya termasuklah ya, malaikat termasuk. Tetapi dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini bisa ditarik kesimpulan, berarti jin juga kena syariat. Jin wajib sholat, jin wajib zakat, jelas. Ini dalil bahwa tumbuhan dan hewan tidak terkena syariat karena nggak dicantumkan di situ. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu Allah katakan kepada malaikat, buatkan tempat tidur dari neraka. Kemudian bukakan salah satu pintunya neraka. Maka langsung bau busuknya, panasnya menyengat. Kemudian dihimpitkan kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Pokoknya gitu, siksa namanya siksa. Terus datanglah lelaki yang jelek, wajahnya hitam, pakaiannya compang-camping, baunya busuk. Maka orang ini mengatakan, siapa Anda ini? Wajah Anda membawa kejelekan. Maka dijawab, ana amalukas sayyi. Aku adalah amal jelekmu dulu. Makanya amal lu gak bisa hilang. Hartamu di dunia balik, istrimu gak dinikahi orang lain, anakmu lupa. Yang setia menemanimu, amalmu. Nah, kalau amal baik gak ada masalah. Kalau amal jelek, ya, dijadikan setia. Meskipun kamu gak ingin disetiai. Tapi amal jelekmu pasti akan setia kepadamu. Sampai di akhiratmu pun ikut di situ. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Setelah itu, orang yang jelek ini berdoa. Ya, ana amalukas khabis. Setelah orang tadi menjawab, aku adalah amalan jelekmu di dunia. Ana amalukal khabis. Setelah melihat kayak gini, ketakutan. Apalagi sudah dilihatkan bagaimana neraka yang menganga kayak gitu. Dia ketakutan dan dia berdoa. Rabbi la tukimissa'a. Ya Allah, jangan pernah engkau dirikan hari kiamat, ya Allah. Jadi orang baik sama orang tidak baik, dua-duanya di akhirat itu berdoa. Kalau orang yang baik, doanya apa? Ya Allah, segerakan hari kiamat. Kalau orang yang nggak baik, doanya apa? Ya Allah, jangan pernah kau datangkan hari kiamat. Dari hadis yang panjang ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kuburan itu ada 2 kemungkinan. Tidak ada yang nomor 3. Yang pertama, taman di antara taman-taman surga. Yang kedua apa? Jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah sekarang, apa saja yang menyebabkan kita ini diselamatkan Allah dari azab kubur? Silakan dicatat poin-poinnya. Setelah itu tanya jawab kalau ada pertanyaan. Apa kiatnya agar kita diselamatkan Allah dari azab kubur? Yang pertama, al-iksar min qiraati suratil mulk. Kita disuruh memperbanyak membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu juz yang keberapa? Juz 29 surat yang pertama. Kurang lebih 2 halaman. Kurang lebih 2 halaman. Apa lebih dikit? Ya, 1 lembar. Nah, diriwayatkan suratu Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah pencegah, penghalang dari siksa kubur. Dan Abdullah bin Mas'ud senang membacanya sebelum tidur di malam hari.
Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, Abdullah bin Mas'ud membacanya setiap malam hari. Enggak diterangkan sebelum tidur apa enggak, tapi malam hari. Abdullah bin Mas'ud membaca itu. Surah Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Enggak hafal Ustaz, baca kalau enggak hafal. Surah Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarak itu perisai dari azab kubur. Nah itu monggo kita amalkan. Yang nomor 2, supaya selamat dari azab kubur, membersihkan diri dari najisnya air kencing. Menjaga diri dari najisnya air kencing. Itu penting loh itu. Perhatikan. Amatu azabil qabr fil baul. Mayoritas azab kubur itu karena pipis. Karena kencing. Hati-hati. Ustaz, masa sih Ustaz? Gara-gara kencing aja kok orang diadab di kuburan. Iya. Karena konsekuensi dari kencing sembarangan, dia pasti nggak ahli sholat. Kalau dia ahli sholat, pasti sholatnya batal. Percaya sama saya, kalau Anda suka lihat orang yang pipis sembarangan, nggak cebok, pasti bukan orang ahli sholat. Karena orang ahli sholat nggak mungkin melakukan itu. Setuju? Ya harus setuju, karena aku ustadzmu. Tapi nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pokoke sampean diteni omongan kula niki nek ana wong ngoyo sembarangan wis pasti gak salat wong iku. Nggih niku. Nek wong ahli salat gak mungkin nglakoni iku. Nggih napa mboten? Nggih, iku ditenani nduk ngono, Pak. Makane nek ana ustaz gara-gara pipis saja kok diadab di kuburan. Iya, karena ada konsekuensinya. Setiap wong pipis sembarangan itu petunjuk bahwa dia ini bukan ahli salat. Karena orang ahli salat gak mungkin melakukan itu. Ya. Ada taman bagus-bagus dikencingi sampai bunganya mati semua. Dulu di depan JMP mati semuanya kembangnya itu. Nah, sekarang sudah bagus, alhamdulillah. Nah, itu. Amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan adab kubur karena pipis sembarangan. Ngawur, gak cebok. Ya. Itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia itu ngawur, kena najis, sholatnya batal. Kan sholatnya nggak diterima Allah kalau apa? Nah, itu pun kalau sholat. Itu pun kalau apa? Kalau sholat. Kalau nggak sholat tambah nemen. Nah, itu makanya hati-hati. Untuk menjaga diri dari kubur, selalu menjaga diri dari percikan air najis kita. Harus dijaga hati-hati. Nah, jangan gampangan masalah pipis itu. Nah, pertanyaan, karena ini ada hadiah biar cepat selesai hadiahnya. Pertanyaan ini di luar materi. Masalah kencing tadi kan ya. Yang keluar dari kemaluan kita itu ada berapa cairan, Pak? Angkat tangan dulu lah. Ada 3. Terus apa saja? Air kencing, air mani, air mazi. Kurang teliti sampai. Kok cuma 3 itu loh. Berapa? Ada berapa? 4. Apa saja? Air seni itu air kencing. Ya kan? Nggak tahu kok di hari ini air seni kenapa? Najis. Jelas. Terus yang kedua. Mazi. Mazi itu biasanya sebelum hubungan badan. Biasanya orang kalau, mohon maaf ya, terangsang birahinya keluar duluan. Itu belum wajib mandi. Itu mazi namanya. Masih mukodimah, belum ngapa-ngapain, keluar duluan. Tapi itu bukan mani, itu mazi. Itu untuk mukodimah itu. Dan mazi itu belum melemaskan badan. Jangan dianggap jorok ya, ini ilmu. Itu belum wajib mandi sampean. Karena dia nggak muncrat dan nggak terasa keluarnya. Moro-moro kok metu kadang-kadang ini. Basah, tapi nggak kerasa apa-apa. Itu namanya mazi. Yang nomor 3, mani. Mani ini, ya antum tahu semua. Mani ini dafa, memancar. Dan kalau sudah memancar, membuat orang lemas. Jadi yang pertama tadi kan kencing jelas najis. Yang kedua mazi. Mazi ini najis tapi ringan. Kalau kena baju bisa diapakan? Diperciki. Dan dia nggak sampai harus orang itu mandi besar. Enggak. Yang nomor 3 mani. Mani ini tidak najis. Kan aneh kan? Mani nggak najis, Pak.
Rasulullah sholat sedangkan di sarung beliau ada bekas mani. Mani nggak najis. Tapi kalau keluar menyebabkan orang mandi besar. Tapi zatnya mani itu nggak najis. Jelas sampai sini? Ya cuman tetaplah jangan sembarangan pakai sarung dibawa ke masjid aja gitunya. Ya tetap dibersihkan. Rasulullah itu kalau kering dikerik sama Aisyah. Kalau basah dikucek. Kalau kering dikerik sama Aisyah. Ditanya sama tabi'in apa itu berarti najis lah. Tapi seperti ingus. Dalam artian kotor, nggak bagus, tapi nggak sampai apa? Najis. Yang terakhir, wadi. Nah itu mas, kurang satu tadi. Wadi itu adalah air yang biasanya keluar setelah pipis. Sampai susu-susu. Ya setelah pipis nanti keluar lagi. Ya itu najis seperti kencing. Hukumnya maksudnya. Ya, tapi nggak wajib mandi. Tapi sampai dapat hadiah, nggak apa-apa. Silakan. Sampean bener tapi sampean yang bawa hadiah. Masa saya kasihkan sampean lagi? Mas Supriyadi yang tadi yang bawa hadiah. Dikasih enggak ya? Enggak usah. Seharusnya jangan jawab sampean tadi itu. Biar yang lain dapat hadiah. Oke, kembali ke materi. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Menjaga lisan. Nah, hati-hati. Lisan itu sangat kuat hubungannya dengan siksa kubur. Lah nomor 2 tadi kan membersihkan najis tadi ya. Hati-hati dari najis. Yang nomor 3 menjaga lisan. Nomor 2 sama nomor 3 hadisnya jadi satu. Dengarkan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Rasulullah lewat ada 2 kuburan. Terus Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kuburan ini sekarang lagi diazab oleh Allah. Dua-duanya diazab oleh Allah bukan karena perkara yang besar. Bukan. Bukan membunuh. Bukan zina. Bukan. Tapi yang pertama. Orang ini dulu. Diterangkan di sini. Fakana. La yastatiru minal bauli. Yang pertama ini dulu ketika pipis. Nggak hati-hati. Nggak memperhatikan. Apa namanya. Nggak memelihara diri dari percikan air najis. Air apa tadi? Kencing. Itu yang pertama. Ini yang pertama ini disiksa karena kalau pipis sembarangan ya enggak menjaga diri dan terkena percikan najis. Adapun yang kedua ini kana yamshi bin namimah waktu hidup di dunia suka namimah. Jeleknya orang ini dibawa ke A, jeleknya A dibawa ke B. Tujuannya mengadu domba atau membuka aib orang. Orang yang suka membuka aibnya orang, suka ngibain orang, suka adu-adu, wah itu kena itu. Hati-hati nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 2 itu kemaluan, hati-hati harus menjaga kemaluan. Yang nomor 3 harus menjaga apa tadi? Lisan. Dilarang ngerasani orang. Haram membuka aib orang kecuali 6 hal. Boleh. Selain 6 hal ini jangan macam-macam ngerasani orang. Jangan macam-macam membuka aib orang kecuali dalam 6 hal. Sebutkan 6 hal ini apa aja. Yang bisa dapat hadiah. Haram membuka aib orang kecuali dalam 6 keadaan dibolehkan. Ya Allah, man yurid an yujib. Siapa yang ingin menjawab? Ya kok gak sing ngeru iki lho. Kok gak pinter-pinter sampai nih? Silakan Mas. Ya semua 6-6-nya juga kemaslahatan, Mas. Ya sampai niki kok. Ya 6-6-nya itu kemaslahatan, tapi apa aja? Jadi saksi. Nomor 2 minta fatwa. Nomor 3 memperkenalkan seseorang. Terus mengadukan kezaliman. Mengadukan kezaliman ya saksi tadi itu. Saksi di pengadilan. Masa saksi di pengadilan? Ayo, apa yang kamu lihat? Enggak Pak, saya enggak mau buka aib orang. Yuk enggak jadi saksi. Ini Mas. Jazakallahu khair. Tolong disampaikan ke beliau. 6 hal boleh kita membuka aib orang. Yang pertama littadzallum, dalam rangka mengadukan kedoliman. Ada orang didolimi datang ke Pak Polisi, ke Polsek ini, ke beliau, komandan. Datang mengadukan, Pak ini rumah saya kecurian Pak.
Dan ini ada CCTV punya orangnya ini yang nyuri. Tetangga saya sendiri Pak. Jam sekian, ini sekian. Ini membuka aib orang enggak? Tolong dijawab, membuka aib orang apa enggak? Tapi boleh apa enggak? Membuka aib jelas membuka aib. Nyolong kok. Ada orang membunuh, ada saksi tahu. Dibawa ke pengadilan, di depan hakim. Saya bersumpah Pak. Saya melihat orang ini jam sekian sama persis seperti yang diomongkan. Dia membunuh Pak. Saya mau tanya, ini membuka aib orang apa enggak? Membuka aib, tapi boleh. Dalam rangka mengungkap sebuah apa tadi? Kedzaliman, mengadukan di depan yang berwajib. Atau di depan hakim. Boleh. Itu namanya membuka aib yang boleh yang pertama. Yang kedua, al-isti'ana litaghyiril munkar. Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Itu boleh. Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Contoh. Ada orang punya adik. Adiknya ini ya nakal lah. Suka minuman keras, suka berzina. Kakaknya sudah nggak bisa menasihati. Maka kakaknya datang ke ustadz, datang ke Pak RT, datang ke siapa. Tolong Pak RT ini adik saya ini. Waduh sudah sulit. Dia itu begini. Dijelekkan, disampaikan kejelekannya. Tolong bantu saya menasihati. Boleh enggak itu? Boleh. Tapi jangan sembarangan juga. Nah, tujuannya untuk minta nasihat. Itu boleh. Yang nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 istifta. Minta fatwa. Boleh. Seperti yang dilakukan seorang wanita di zaman Nabi. Ya Rasulullah suamiku pelit. Boleh enggak aku ambil uangnya? Karena dia punya uang banyak tapi dia pelit sama aku. Boleh enggak aku ambil uangnya yang untuk aku gunakan untukku dan anak-anakku? Rasulullah enggak mengatakan seperti ini. Hush, kamu itu jeleknya suami kok diobral. Rasulullah enggak ngomong gitu. Rasulullah mengatakan apa? Boleh kamu ambil tapi yang selayaknya secukupnya untukmu dan anakmu. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jangan boros. Boleh. Berarti boleh enggak itu? Boleh. Tapi ini ingat, zaman sekarang itu jangan gampangan menceritakan aibnya suami ke ustadz. Bahaya itu. Ustadz suami saya begini. Ustadz suami saya begini. Hati-hati ustadz juga macam-macam. Ono sing api, ono sing tidak begitu api. Ya. Kadang-kadang bisa menyulut loh. Betul apa enggak? Ya makanya hati-hati. Kalaupun terpaksa ngomongnya diatur. Ustadz bagaimana kalau ada seorang istri yang suaminya begini itu apa yang harus dilakukan istri Ustadz? Meskipun Ustadznya yang ngerti paling awakmu dhewe. Kan gitu kan ya. Tapi paling tidak disamarkan. Nah, berusaha jangan ngobral aib keluarga. Jelas ya? Terus nomor berapa sekarang? Nomor 4 tahdzirul muslimin. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya tertentu. Hati-hati. Ada aliran sesat. Jangan ikut ISIS misalnya. Tokonya ini. Ajarannya jelek. Boleh kita rasani mereka. Kalau mereka itu memang mempunyai ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, ajaran radikal misalnya. Atau Syiah misalnya. Mengancam. Atau misalnya ada aliran sesat yang mengaku ketemu malaikat Jibril. Itu boleh dibongkar. Karena kalau nggak dibongkar bahaya nanti kaum muslimin bisa apa? Tertipu. Hati-hati jangan ikut ajaran ini. Dia ini nyeleneh. Ahmadiyah ngaku punya ajaran sendiri misalnya. Itu ya. Tapi selama khilaf-khilaf yang khilafiyah yang itu muktabar, ya kita harus berlapang dada. Ya. Terus masalah apa? Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Lit-ta'rif. Lit-ta'rif dalam rangka mengenalkan. Dalam rangka mengenalkan. Contoh. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya dilamar 2 laki-laki sekaligus. Ya, ada seorang wanita dilamar laki-laki. Yang pertama, ya Rasulullah, yang melamar aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, ya Rasulullah, Abu Jaham. Mana yang saya pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalaupun Muawiyah itu miskin, enggak punya duit dia itu. Adapun Abu Jaham, dia itu suka mukul wanita. Rasulullah membuka aib ya. Tapi tujuannya untuk mengenalkan siapa yang lebih berat untuk dijadikan apa? Suami. Berarti boleh. Misalnya saya datang ke suatu tempat cari teman saya. Mohon maaf semoga tidak menyinggung siapapun. Misalnya teman saya itu mohon maaf kakinya
mohon maaf, cacat sebelah. Pak, saya minta tolong Pak, di sini saya punya teman di daerah sini namanya Fulan Pak. Rumahnya di mana Pak ya? Orang itu ngomong ke saya, Fulan yang mana Mas? Di sini Fulan banyak. Otomatis kan saya terpaksa menjelaskan nih. Dan saya bilang, ngapunten Pak itu loh Pak. Fulan teman saya yang, mohon maaf Pak, yang kakinya cacat sebelah itu loh Pak. Oh itu dah, ini loh Mas. Nah itu boleh. Niatnya bukan mencela, tapi mengenalkan. Terakhir, nomor 6. Nomor 6 ini mujahir fiskon. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Ada orang di kampung suka minuman keras. Satu kampung tahu. Orang kayak gini nih, boleh nggak dibuka aibnya? Ngapain dibuka aibnya? Semua orang sudah tahu. Berarti boleh, sudah dilanggar boleh. Tapi kalau Anda punya tetangga beli minuman keras, dia pulang ke rumahnya, lampunya dimatikan, gordennya ditutup, dia minum di rumahnya ditutup, lampunya dimatikan, boleh nggak sama buka aibnya? Nggak boleh, karena dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada orang terang-terangan, suka minuman keras, teriak-teriak di kampung, orang kayak gini nih nggak bisa dijaga kehormatannya. Bagaimana kita disuruh menjaga kehormatannya? Wong dia sendiri tidak menjaga kehormatan. Bagaimana kita disuruh menyimpan aibnya? Wong dia sendiri sudah terang-terangan. Semua orang juga sudah tahu. Nah, selain 6 ini jangan macam-macam. Kembali ke materi. Untuk menjaga diri dari api siksa kubur, melindungi diri dari siksa kubur, membaca surat Tabarok. Yang nomor 2 membersihkan diri dari atau menjaga diri. Terus nomor 3 menjaga lisan. Nomor 4. Nomor 4 ini membaca doa berlindung dari azab kubur setelah tasyahud. Siapa yang tahu lafadznya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung ya Allah, berlindung dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah mati dan fitnah hidup, kemudian dari fitnah dajjal. Itu dibaca Pak setelah tasyahud. Innaka hamidum majid, lah baca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang nomor 5. Tidak meratapi mayit. Nah, ini penting, Pak. Innal mayyita yu'adzabu bima niha alaihi. Mayit akan diazab di kuburannya karena ratapan ahli warisnya. Ratapan keluarganya. Jangan diratapi mayit itu. Misalnya teriak-teriak, jerit-jerit. Saya lihat Pak dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, ada seorang wanita ditinggal mati bapaknya. Ketika yang menyampaikan itu saya. Mbak, ngapunten, ini bapaknya jenengan sudah wafat. Kebetulan saya yang mentalkin bapak itu. Setelah wafat saya kabari keluarganya, mohon maaf Mbak, bapak sudah wafat. Langsung jerit, langsung gulung-gulung. Langsung teriak-teriak. Wah, berarti benar sabdanya Rasulullah itu. Berarti ada seperti itu. Itu meratap namanya. Jerit-jerit, terus kemudian menyayat-nyayati, memukul-mukul badan, teriak-teriak. Itu namanya meratap. Itu tidak boleh. Kalau nangis boleh. Meratap bukan nangis. Nangis bukan meratap. Kalau sekedar nangis boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah nangis kok ditinggal wafat cucunya. Rasulullah nangis ditinggal wafat anaknya. Nangis Rasulullah. Nangis itu boleh. Yang enggak boleh apa? Meratap. Meratap berarti enggak sekedar nangis maksudnya. Teriak-teriak, buka-buka baju, pukul-pukul wajah, pukul-pukul tembok misalnya. Terus gulung-gulung, teriak-teriak, itu namanya meratap. Itu bahaya itu. Yu'adzabul mayyit bimani. Mayit akan diazab di kuburannya karena ratapan anaknya. Hati-hati, makanya anaknya dididik yang benar. Dididik yang bagus anaknya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah ini ilmu ya, saya sampaikan takut jadi masalah, tapi ini ilmu harus saya sampaikan. Termasuk meratapi mayit, perhatikan. Termasuk meratapi mayit, yang ngomong bukan saya nyampaikan ilmu. Nah, termasuk meratapi mayit, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah, perhatikan. Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayit wa sun'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Sahabat yang ngomong, bukan kita orang. Bahkan Imam Syafi'i
Kata Imam Syafi'i, akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam. Apa ma'tam itu? Wahyal jama'ah fi baitil mayyit. Itu kumpul-kumpul di rumah orang mati. Sambil dihidangkan makan. Kata Imam Syafi'i, yukalliful mu'nah. Itu membebani keluarga mayit. Imam Syafi'i loh yang ngomong. Yukalliful mu'nah, membebani biaya. Di tempat saya Pak, di desa, itu bisa orang jual-jual itu untuk bisa mengadakan acara itu. Kita nggak usah pakai teori agama, pakai teori sosial aja. Kalau ada orang yang susah itu, orang susah itu ngasih orang yang tidak susah, apa orang yang tidak susah ngasih orang yang susah? Nah, ini semoga menjadi pencerahan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang yang sudah wafat sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Tolong dijawab. Udah. Saya mau tanya lagi. Apakah Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarganya? Sudah pernah. Rasulullah pernah ditinggal istri tercinta Khadijah. Rasulullah pernah ditinggal istrinya yang lain, yaitu Zainab binti Huzaimah. Rasulullah ditinggal wafat putra-putrinya. Rasulullah ditinggal wafat Zainab. Rasulullah ditinggal wafat Ruqayyah. Rasulullah ditinggal wafat Ummu Kulthum. Rasulullah ditinggal wafat Abdullah. Rasulullah ditinggal wafat Ibrahim. Rasulullah ditinggal wafat satunya lagi Qasim. Qasim yang pertama. Terlalu banyak keluarganya Nabi yang wafat duluan dari Nabi. Tapi tunjukkan satu nukilan meskipun satu huruf bahwa Rasulullah mengadakan acara itu. Tidak akan ketemu sampai. Karena nggak ada itu. Paham? Terus bagaimana cara Rasulullah kalau ada orang wafat nih? Ini ilmu ya. Terima, alhamdulillah, nggak terima, terserah Anda. Sama-sama terserahnya. Ngerti kan? Rasulullah punya sepupu, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Berarti kan Ja'far anaknya Abu Thalib. Abu Thalib apanya Nabi? Paman. Berarti Ja'far apanya Nabi? Sepupu. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far. Ja'far ini wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi. Wajah dan akhlaknya mirip Nabi. Ja'far ini. Perhatikan. Ja'far ini ketika wafat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum mayushilum. Karena telah datang kepada mereka perkara yang akan menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Kata Nabi, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Saya mau tanya, yang disuruh buat makanan siapa? Tetangga-tetangganya apa yang kematiannya itu, yang kena mati itu? Ini Rasulullah loh ya, yang ngomong, bukan kita orang. Isna'u li ali Ja'far to'am. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang ditinggal mati. Itu satu. Berarti yang dilakukan Nabi adalah menyuruh orang-orang untuk meringankan beban. Betul apa enggak? Karena orang kalau ditimpa wafat salah satu anggota keluarganya itu bingung, Pak. Ini ada itu. Jadi jangan ditambahi dengan memikirkan menunya manusia. Menu soto Lamongan, nasi Padang. Dia itu kebingungan. Jangan ditambahi susah. Nah, itu satu ya. Apakah cukup di situ? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke keluarganya Ja'far. Dijumpai orang-orang nangis. Maka Rasulullah mengatakan, La tabku ala akhi ba'dal yaum. Mulai detik ini jangan kalian tangisi saudaraku lagi. Berarti apa yang dilakukan Nabi yang merdua? Datang takziah menghibur keluarga si mayit. Tulis, catat itu poin-poinnya. Yang pertama, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membuat apa? Makanan bagi keluarga mayit. Nomor dua, yang dilakukan Nabi apa? Takziah dan menghibur. Yang nomor tiga, apa yang dilakukan Nabi? Nabi memanggil anak-anaknya Ja'far. Mana anak-anaknya Ja'far? Datang dua anak kecil. Yang pertama namanya Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Rasulullah menyuruh memanggil tukang pangkas rambut. Disuruh nyukur rambutnya. Berarti apa yang nomor tiga yang dilakukan Nabi? Memperhatikan anak yatim yang ditinggalkannya. Itu akhlaknya Nabi. Contohlah yang seperti ini. Mana anak-anaknya Ja'far suruh ini datang. Arek loro cilik-cilik. Dari Rasulullah gelekno tukang pangkas rambut. Terus dipangkas rambutnya. Berarti kan diperhatikno, dirapikan, diayomi gitu loh maksudnya itu. Setelah itu jandanya datang. Namanya Asma binti Umais. Ya Rasulullah bagaimana ini? Anakku masih kecil-kecil ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau
yang mengkhawatirkan dua anak yatim ini, sedangkan aku adalah pengkafilnya mulai detik ini. Aku adalah pengkafilnya itu penjamin, apa istilahnya, kalau pengasuh. Bukan istilahnya. Ini anak, saya akan merawat dua anak ini, dijamin sama anak. Itu yang dilakukan. Contohlah yang seperti ini. Dan doakan mayit. Tetap doa mayit itu ya harus. Ya bukan berarti kalau nggak ada acara seperti itu kemudian nggak mendoakan. Makanya tetap datang ke keluarganya mayit, tapi bukan dengan acara seperti itu, tapi dengan apa tadi? Takziah, datang bawa apa-apa, disenengno keluarga mayit, didoakan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang terakhir, nomor 6. Selamat dari adab kubur, banyak-banyaklah. Oh, belum terakhir ternyata. Sebelum terakhir. Nomor 6 ya, melakukan banyak amal soleh. Perhatikan, innal mayyit idza wudi'a fi qabri annahu la yasma'u khafqani alihin. Mayit itu kalau ditaruh di kuburannya, ya, mayit itu kalau ditaruh di kuburannya, maka Allah kembalikan pendengarannya ketika orang-orang pulang dari mengantarkan jenazahnya. Ketika orang mulai berpaling dari dirinya, terdengar suara trompa-trompa kaki mereka, itu Allah kembalikan sementara pendengarannya, supaya dia itu benar-benar menyesal bahwa orang-orang nggak ada yang bisa menolongnya, gitu. Jadi dia itu ada orang-orang pulang itu dia dengar, supaya orang itu paham bahwa semua itu akan tidak bisa menolongmu, gitu loh. Nah, kemudian perhatikan, fa in kana mu'minan, kalau orangnya beriman, kanati sholatu inda ra'si, kalau orangnya itu orang baik, salat ada di kepalanya. Dan puasa ada di sebelah kanannya. Waz zakatu an yasari, zakat ada di sebelah kirinya. Dan amal-amal soleh lainnya, sedekah, silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, itu ada di kakinya. Apabila datang menghadap kubur dari arah kepala, maka solat membelanya dan solat mengatakan, ma qibali madkhol, kamu nggak bisa masuk melalui pintuku ini. Maka datanglah menyambar melalui kanan. Maka puasa membela dan mengatakan, ma qibali madkhol, kamu nggak bisa masuk melalui pintu aku. Maka datang menyambar melalui arah kiri, maka zakat menolaknya dan mengatakan, ma qibali madkhol, kau nggak bisa melalui arahku. Maka datanglah melalui kaki, maka amal-amal soleh, birrul walidain, amal-amal soleh yang lain itu ada di kakinya. Membela dia sehingga aman dari adab kubur. Perbanyaklah amal soleh. Yang terakhir, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Nah ini salah satunya diadakan apa tadi, rukun kematian tadi itu untuk yang nomor terakhir ini. Bertemanlah sama orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah, perhatikan, ma min muslimin, ya, ma min muslimin mata fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan illa syafa'ahumullah fi. Tidaklah orang mukmin, orang muslim mati, kemudian jenazahnya disolati 40 orang, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Tidaklah seorang muslim mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid. Ada syaratnya, yang tidak menyekutukan Allah. Tidak senengane klenik, tidak senengane pelet, tidak senengane jimat, tidak senengane nyeri loro kidul, tidak. Pokoknya sing akidah bersih. Kalau ada orang mukmin mati disolati jenazahnya 40 orang yang ahli tauhid, yang ngaji tauhid, yang menerang tauhid, gak gelem sirik-sirik iku, 40 orang. Illa syafa'ahumullah fi, Allah perkenankan syafaatnya 40 orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Itu makanya bertemanlah sama orang lain. Alhamdulillah ini banyak orang-orang teman-teman soleh. Makanya kalau ada sahabat kita yang wafat, kita segera ikut apa? Merawat jenazahnya, ikut nyolatinya. Makanya nek sampean senengane mendem, ya sing nyolati sampean ya wong mendem-mendem, iku pun nek gelem nyolati. Nggih napa mboten? Tapi nek sampean teko nang masjid, senengane kajian, ngurungokno sing apik-apik, sampean mati ya kanca-kanca sampean sing apik-apik sing nyolati sampean. Itu loh manfaati duit temen sing apik iku. Saya mau tanya, Pak. Di dalam Islam itu ada hewan yang sering menjadi perumpamaan kejelekan. Hewan apa itu? Anjing. Anjing itu dalam Islam sering dijadikan perumpamaan kejelekan. Kata Rasulullah SAW, orang itu memberikan sesuatu, kok ditarik lagi seperti anjing muntah yang dijilati. Kata Rasulullah, ya Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memelihara anjing, ya maka satu harinya dikurangi pahalanya berapa?
Satu kirot itu sebesar gunung Uhud. Itu pun kalau amalannya banyak. Kalau enggak, ya min. Ya. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk yang rumah ada anjingnya. Kalau anjing menjilati bejana kita, suruh nyuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Kan gitu kan? Jadi pokoknya anjing itu selalu jadi perumpamaan kejelekan dalam Islam. Kecuali satu titik. Perhatikan saya. Kecuali satu titik, anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif. Di mana itu? Anjing yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ada di mulut gua. Disebutkan dalam konteks positif. Kenapa anjing ini kok disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif? Bahkan surat Kahfi ini dibaca setiap malam Jumat oleh kaum muslimin. Seakan-akan Allah nggak ingin kisahnya anjing ini dilupakan. Apa keistimewaan anjing ini? Kok sampai begitu istimewa disebutkan dalam Al-Quran? Setelah diteliti oleh para ulama, sebabnya adalah apa? Karena dia berteman sama orang-orang soleh. Berteman sama Ashabul Kahfi. Makanya kecipratan barokah ikut di situ. Ikut tidur di situ. Tapi dia di mulut gua, tidak bareng. Ya. Tapi jangan dijadikan dalil. Ya sudah, kalau gitu kita punya teman sama anjing aja. Ya jangan pertama sampean mbu soleh buka, kita gak eruh. Kedua anjingnya pasti nggak soleh. Itu jangan dikiaskan begitu. Itu kan syariat orang-orang sebelum kita. Ya anjing saja diangkat derajatnya karena berteman sama orang soleh. Maka sampean ngoten Pak. Cari teman yang baik-baik. Teman yang ngajak sampean eling Allah. Ojo teman yang ngajak sampean eling donya. Duduk di majelis ilmu saling mencintai. Mengucapkan assalamualaikum. Saling mendoakan di malam hari. Carilah teman-teman seperti itu. Teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, berteman karena Allah, bukan karena dunia. Itu yang jarang. Ya, makanya kita harus banyak punya teman. Sama itu kalau punya ada orang baik, orang yang suka sholat, temanilah dia. Dia itu orang soleh. Orang soleh itu siapa sih? Orang soleh itu bukan profesor doktor, bukan harus ustadz, bukan harus punya gelar. Gak mesti. Nah, orang soleh itu siapa? Orang soleh adalah ia orang soleh. Ya, orang yang sholat tepat waktu. Orang yang bakti sama orang tua. Tidak melanggar aturan Allah. Kalau waktunya sholat dia sholat. Nggak pernah nyakiti hati orang. Selalu merendah. Wallahi itu orang soleh. Meskipun dia itu adalah pemulung sampah. Dia orang soleh. Bertemanlah sama dia. Ya, itu makna soleh yang sesungguhnya. Bukan berarti harus hafal Bukhari Muslim. Tidak harus. Itu orang soleh. Ya, makanya bertemanlah sama orang-orang yang seperti itu. Karena bisa memberikan syafaat ketika kamu mati. Ya, dengan cara mensolati jenazahnya tadi. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, jika ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Tafadhol. Kiat-kiat agar kita terbebas dari gimana Mas? Najisnya air kencing. Pertama ya kita jangan tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa harus diperhatikan. Kadang-kadang sampean pakai celana pun hati-hati. Celana itu kalau nggak sampai nangkat bisa nyiprat loh itu. Kalau saya pribadi lihat dulu toiletnya. Kalau tertentu saya lepas celana saya. Saya khawatir itu apa? Muncrat. Atau lebih aman ya boleh pakai tisu. Di tempat-tempat tertentu itu malah lebih aman pakai apa? Tisu. Pakai tisu, pakai batu, pakai kayu itu namanya istijmar. Sedangkan pakai air itu namanya istinja. Dan ini bukan pengganti tapi pilihan. Berbeda dengan tayamum sama wudu. Paham? Tayamum sama wudu itu pengganti. Kalau nggak ada air baru tayamum. Tapi kalau istijmar dan istinja itu bukan pengganti. Tapi apa? Pilihan. Antum paham nggak maksud saya? Saya misalnya di bandara. Pakai sepatu. Pakai sendal.
pakai sepatu, pakai kaki, dan nggak mungkin copot-copot repot, ya kan? Nah, itu boleh untuk pakai apa? Tisu. Mungkin terakhir nanti, mungkin tisunya dikasih apa? Air. Itu salah satunya. Kalau kok sampean pakai yang cerot, waduh. Kalau yang nggak kulino ya, kena apa? Kena celana dan seterusnya. Ya artinya orang harus dilihat lah, tahu kondisi masing-masing, tahu yang paling enak kayak gimana. Ya seperti itu. Intinya hati-hati, kalau butuh dilepas, dilepas. Kalau nggak butuh dilepas, nggak dilepas. Karena situasi beda-beda. Dan jangan tergesa-gesa. Biar tuntas dulu. Ya, karena itu bahaya. Itu efeknya adalah sholatmu batal. Efeknya kalau nggak hati-hati, sholat bisa apa? Batal. Tapi jangan was-was juga. Was-was itu bahaya. Sudah pipis, ditunggui, sudah diceboi, keluar. Loh, kok kayak keluar lagi ya? Cebok lagi. Sudah wudhu mau keluar. Loh, kayak keluar lagi. Sampai ganti celana dalam berulang kali. Bahkan keluar masuk kamar mandi. Nggak jadi sholat sampai pucat wajahnya. Loh, ada loh orang kayak gitu tuh, Pak. Was-was, Pak. Setan tuh paling seneng wong kayak gitu, Pak. Orang yang semangat ibadahnya tinggi tapi nggak pernah ngaji. Biasanya setan datang lewat ini. Perhatikan omongan saya. Ada orang dulunya nakal, pengen mendekat sama Allah, pengen tobat. Tapi nggak ngaji dia. Tapi semangat ibadah. Dia sholat malam. Biasanya diganggu dari sini nih. Dikasih was-was. Sudah wudhu, sudah keluar pipi, sudah selesai. Nanti kayak keluar lagi tadi. Akhirnya batal. Sampai diulur-ulur. Saya punya teman dulu sampai bolak-balik mondar-mandir apa di kamar mandi. Karena kena penyakit apa? Was-was. Jadi jangan kena penyakit was-was. Hati-hati tetap. Tapi was-was jangan. Makanya Nabi kan mengatakan kalau kamu sholat sedangkan kamu terasa seakan-akan di perutmu ada apa? Ada bunyi, tapi nggak ada bau. Dan kamu ragu-ragu. Ragu-ragu loh syaratnya. Tapi kalau yakin, ya batal. Meskipun nggak ada suaranya. Ya, kalau yakin ya batal. Meskipun nggak ada suaranya. Maksudnya ragu-ragu. Ragu-ragu batal nggak? Tadi kok kayak ada suara. Jangan digubris. Karena masih ragu-ragu. Kecuali kalau pasti, ya itu batal kalau pasti. Tapi kalau ragu-ragu jangan digubris. Rasulullah mengatakan jangan kamu putus salatmu sampai kamu apa? Mendengar bunyinya atau mencium aromanya. Nggak ada bunyi, nggak ada aroma, tapi antum yakin keluar. Batal kalau yakin. Masalahnya itu kalau apa tadi? Ragu-ragu. Nah gitu nggih. Jadi harus hati-hati, dijaga. Selepas itu bismillah insya Allah enggak apa-apa. Ngaten nggih, Mas? Bismillah. Lebih bagusnya bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu untuk makan. Bismillah itu untuk mau berwudu. Bismillah itu sebelum masuk, itu bismillah. Tapi kalau untuk menulis, Rasulullah pakai bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kalau nulis ke raja-raja, pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sekedar faedah. Bagaimana dengan Husain yang diratapi oleh orang-orang Syiah, apakah terkena azab kubur? Insya Allah tidak. Karena jelas nyata ada nas Husain ahli surga. Ya kan? Adapun makanya perhatikan di antara takwilnya atau penjelasannya adalah mayit akan diazab karena ratapan keluarganya itu kalau enggak mendidik. Keluarganya itu tidak. Bahkan menganjurkan nanti kalau aku mati kamu harus begini. Bahkan gitu. Adapun yang sudah diajarkan yang baik-baik, dia juga enggak pernah berwasiat yang jelek-jelek, tapi kok tetap diratapi, maka itu urusannya yang meratapi, yang diratapi tidak kena. Sebagian penjelasannya seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun Husain jelas min ahlil jannah, enggak bisa kita bawa ke sini karena jelas ada teks yang nas dari Nabi bahwa termasuk pemuka ahli surga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak pakai sekalian. Kalau pakai lebih baik yang sempurna. Karena ini menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah untuk mendapatkan dosa kencing? Bagaimanakah untuk menghapus dosa kencing sembarangan saat dahulu atau saat jahiliyah? Saat dulu gitu aja, enggak usah saat jahiliyah. Ini enggak jahiliyah ini. Ya iki apa sih gara nganggep wong kafir ya gara-gara iki jahiliyah. Ya dahulu gitu aja kalau sampai jahiliyah. Jahiliyah itu berat. Titel jahiliyah itu berat. Jangan terlalu gampang ngobrol jahiliyah. Kafir, itu hati-hati. Enggak boleh sembarangan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk menghapus dosa kencing sembarangan saat dulu? Ya bertobat. Banyak istighfar. Banyak amal-amal sunnah. Amalan sholat sunnah. Suka-suka sedekah. Insya Allah
diampuni oleh Allah. Ya, wallahu a'lam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya yang baik-baik akan menghilangkan yang jelek-jelek. Makanya yang dulu, ya kita semuanya nggak ada yang nggak dosa. Semua kita melakukan dosa. Nggak ada orang yang nggak pernah dosa. Nggak ada. Pasti dosa kita semua ini. Cuma orang yang baik adalah bukan orang yang tanpa dosa. Orang yang baik adalah orang yang melakukan atau bertobat dan berganti dari amal-amal kejelekan menjadi amal-amal yang baik. Apa maksud dari hadis jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau musafir? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah hidup di dunia seperti orang asing. Asing itu artinya orang asing itu, orang musafir, orang asing itu tidak ada niatan untuk menetap di suatu tempat. Hanya sekedar apa? Singgah. Makanya hatimu jangan condong. Artinya hiduplah di dunia seperti orang asing, seperti musafir. Artinya kamu harus sadar bahwa tempatmu ini bukan tempat lamanya. Akan kau tinggalkan. Dari wong Jawa cuma mampir apa? Ngombe. Itu maksudnya itu. Nggak boleh sampai hati kita tertawan. Musafir itu, Pak. Dia hanya singgah di sebuah tempat. Dia tidak niat singgah di tempat itu. Maka jangan sampai tujuannya itu dikalahkan karena dia tergiur sama perjalanannya, ada tempat yang bagus. Ingat ada tujuan kita akhirat. Ya, bahwa dunia ini jangan sampai membelenggu hati kita. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berwasiat kepada pihak keluarga jika kita meninggal nanti dimakamkan secara syar'i dan tidak boleh diadakan acara petang dinoni, 40 dinoni, 1 dinoni dan seterusnya. Tapi jika ternyata pihak keluarga tetap melakukan itu, apakah si mayit tetap berdosa? Insya Allah tidak. Dan boleh berwasiat. Saya atas nama ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berwasiat kepada keluarga saya. 1. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku jagalah salat 5 waktu. Istriku tetap pertahankan menutup auratmu. Sungguhnya aku punya harta sekian. Dibawa orang sekian. Dan aku punya utang sekian. Ditulis semua. Bahkan dalam hadis tidak halal orang itu punya harta. Dia tidur nyenyak sedangkan wasiatnya belum ditulis. Ya, ada hadis yang seperti itu. Harus nulis wasiat. Dan wasiat tentang pembagian harta nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya saya berwasiat kalau aku mati perusahaanku itu milik anakku pertama. Tambakku yang sekian hektar milik anakku yang kedua. Kemudian market itu miliknya istri saya. Nggak boleh, haram. Wasiat seperti ini haram. Ini nggak usah karena sudah ada ilmunya sendiri. Namanya ilmu apa? Waris. Nggak usah dibagi-bagi, itu ada aturannya sendiri. Kalau istri anaknya sekian, anak laki-laki itu ada pembagiannya dalam ilmu waris. Nggak usah dibagi-bagi di wasiat. Paham? Wasiat harta hanya boleh kepada non ahli waris. Misalnya kalau aku mati, sebagian hartaku saya kasihkan anak yatim, panti asuhan. Itu boleh. Kalau itu boleh. Kepada non ahli waris. Itu pun nggak boleh lebih dari 1/3. Karena itu semuanya miliknya ahli waris. Jadi ahli waris nggak boleh dibagi-bagi berdasarkan wasiat. Kecuali gini, saya berwasiat nanti kalau aku mati, harus pembagian warisan sesuai dengan syariat. Kalau itu boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau ditentukan, nggak boleh. Karena sudah ada aturannya sendiri. Paham ya? Ilmu waris. Ustadz, apakah wadi membatalkan wudhu? Iya, membatalkan wudhu. Bagaimana sikap kita jika keluar wadi setiap selesai kencing? Ya harus, makanya ditahan dulu, jangan langsung. Ya, dan hati-hati. Biasanya kadang-kadang gini sekedar apa? Was-was. Ya, jangan was-was juga. Hati-hati, tapi juga jangan was-was. Jarak minimal safar berapa, Ustadz? Khilaf para ulama. Tapi yang roji adalah wallahu a'lam mutlaqus safar. Yang namanya safar ya berjalan jauh begitu aja. Adapun batasan-batasan khilaf para ulama. Ya, makanya kalau dari tempat saya ya Sidotopo Kidul sana ke Sepanjang ya dolin, bukan safar. Atau ngisi kajian begini, belum safar. Tapi kalau dari Sepanjang ke Bangil, dari Sepanjang ke Bojonegoro, Sepanjang ke Lamongan, ke Paciran, ya itu sudah safar. Tapi kalau sini ke Waru ya kan safar, Ustaz. Ya enggak, Mas. Tapi kan gendeng rumah saya sudah enggak kelihatan. Enak aja. Nah sini Waru dekat enggak? Iya, bukan safar, idulin itu.
Safar itu berarti sudah siap, bensin dijaga, bawa dompet, kemudian itu sudah berarti sudah ke sini ke situ, sini ke Rungkut ya itu masih belum lah ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Pegel ngelingno. Saya pernah membaca bahwa seorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Apakah rezeki yang dimaksud berupa harta? Iya semua. Tidak akan mati sampai habis rezekinya. Kena sampean kok gak mati-mati itu berarti sampean ku rezekine sik akeh. Makanya sampean iku nek dorong mati ojo kuatir mikir harta. Rezeki. Piye Mas rezeki saya masih seret Mas. Sampean sik urip kan? Iya aku sik urip. Berarti sik ono rezekine. Seandainya sampean gak rezekine pasti mati. Makanya menungso iku nek rezekine wis entek pasti mati. Nah sampean sik urip buktine berarti sampean sik ono rezeki ini. Itu loh husnudzon nang Allah. Allah tidak akan mematikan hamba sampai rezekinya, sampai jatah rezekinya habis. Berarti selama wong sik urip berarti sik ono jatah rezeki. Makanya tetap husnudzon sama Allah, ya. Assalamualaikum. Misal menceritakan kejelekan seseorang dengan suami apa boleh? Ya ngrasani iki. Ngrasani, enggak boleh. Tapi kan dengan suami, meskipun dengan makmu tetap nggak boleh, dengan ibumu, dengan bapakmu, dengan iba nggak boleh. Kebanyakan gitu, kadang-kadang itu suami istri di ranjang itu sering gibahnya orang. Ya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua yang masih menjalankan kegiatan yang tidak disyariatkan? Ya, acara-acara ritual-ritual yang aneh-aneh. Gimana Ustaz? Ya nasihati pelan-pelan. Dan gini ya. Orang tua itu nggak iso ditungguli. Nggak iso orang tua dipaksa itu nggak bisa. Nasihati pelan-pelan. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya nasihati. Dan kasih hadiah itu. Seneng no wong tuamu. Kalau elok awakmu. Ya. Kasih yang baik-baik. Senengkan orang tua. Kasih hadiah. Senengkan hatinya. Nah, terus pelan-pelan kasih. Ini loh ma menurut Rasulullah seperti ini. Pelan-pelan. Jangan dorong-dorong wis. Wah iki bapakku celonone lembre lemak, njupuk gunting di celonone bapake diguntingi, tambah gak seneng karo awakmu bapakmu. Ya. Makku harus cadaran, akhirnya jarike di obongi kabeh ditukono cadar. Makmu wis tuwa kon cadari ya. Pelan-pelan ya dakwah itu gak boleh terang-terang. Pelan-pelan, sabar ya. Bil hikmah, sampaikan yang bagus-bagus dulu, akhlak yang baik, terus pelan-pelan. Gak bisa orang tua dipaksa itu gak bisa. Karena orang tua itu ada gengsinya gitu. Ya biar pelan-pelan. Akhlak, pijeti wong tuamu. Lho, wong nom iku aja izin pijeti wong tua. Pijeti wong tua itu cara dakwah yang bener-bener ampuh. Coba anda gak ngandel. Sampeyan ngomong 1000 dalil sampeyan tokno, mbek sampeyan pijeti beda rasane. Betul enggak? Awamu maca dalil gak pernah bantu aku. Umbah-umbah gak pernah kon bantu, nyuci piring gak pernah kon bantu. Saing nggurui aku. Makane nek sampean wis ngaji, tunjukkan akhlak yang baik. Anakku iki yo semenjak celonone cingkrang kok dadi beda. Dulu iku senengane gak karu-karu saiki salate tepat waktu, aku dicium tanganku. Sekarang itu suka membantu aku di rumah. Lu mikir wong tuane sampean itu. Gak mungkin iki sesat anakku, apike ngene kok. Ngono lho. Saiki anakku iki semenjak jilbabe gede iki tambah sayang nang aku. Ngono, akhlak dulu. Nek akhlake kena pelan-pelan, sampai no. Iki kan enggak, baru ngaji, belum bantu, belum apa langsung cetar pakai dalil. Ya gak terima wong tuamu. Semua harus ada apa? Proses. Pelan-pelan orang tua. Mendakwai orang tua beda dengan mendakwai anak. Gak boleh disamakan. Mendakwai orang tua beda dengan mendakwai bawahan. Beda dengan mendakwai anak, saudara beda. Orang tua ada hukum khusus, gak boleh membentak, gak boleh arogan, gak boleh, harus pelan-pelan sabar. Ya, wallahu a'lam. Nah, setelah itu didoakan. Jangan pernah meremehkan doa. Doa bisa mengubah apa yang tidak bisa diubah dalil. Ada orang Pak Saman kayak dalil, enggak berubah belas. Ya sudah mendongakno. Kadang-kadang kita ini belum doakan tapi sudah menjat seseorang. Doakan di malam hari agar dapat hidayah. Mau saya kasih cerita? Mau? Terakhir ya cerita ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ibunya ini keras permusuhannya sama Nabi. Diajak Abu Hurairah, ayo ma masuk Islam ma, supaya selamat ma. Sayang Abu Hurairah ini.
Akhlaknya luar biasa. Ngajak emaknya, ayo emak masuk Islam. Oh, malah menghujat. Rasulullah dihujat-hujat sama itu nabimu begini. Dihujat-hujat. Setelah itu nangis Abu Hurairah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibundaku ya Rasulullah. Aku mengajak dia masuk Islam, malah dia mencela-cela dirimu ya Rasulullah. Tolong doakan ibuku ya Rasulullah. Apa Rasulullah, akhlaknya Rasulullah? Rasulullah enggak mengatakan seperti ini. Lapo aku nunggu ibumu mencela aku kok. Masuk neraka lah ya wis. Enggak, karena Rasulullah bukan pendendam. Langsung Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah pulang. Pulang nyampe di rumah, dengar suara kemeritiknya air. Pernah dengar kisah ini kan? Mau masuk, kata ibunya, stop, jangan dulu. Setelah itu ibunya keluar memakai pakaian hijab syar'i. Setelah itu di depan Abu Hurairah ibunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang orang itu berubah bukan karena dalil kita. Tapi bagaimana kita bermuamalah yang baik kepada orang itu dan mendoakannya. Bisa dipahami ya? Pertanyaan terakhir, jangan ada tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kami tetangga? Bagaimana kalau kami tetangganya atau sahabatnya membuatkan makanan keluarganya pada saat acara itu, mengajak makan bersama di rumahnya dengan tujuan untuk menghibur hati jandanya. Gimana sih ini? Oh, bagaimana kami tetangganya membuatkan makanan untuk dibawa ke rumah duka untuk kasih makan ke jandanya, boleh, asalkan jangan ada niat yang aneh-aneh. Loh, niat yang aneh-aneh pun niat yang bagus ya boleh, tapi kan masih masa iddah, nggak boleh apa kan? Dinikahi. Ya, niatnya ini nggak apa-apa, ya. Tapi yang bawa ya istrinya atau berdua, ayo ngasih support supaya sabar, nggak apa-apa. Ya memang itu kan yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi jangan melamar, belum boleh dilamar. Janda itu, ya. Tunggu selesai masa iddah. Itu pun ya usahakan rukun sama istri yang pertama. Jangan sampai tambah tawuran nanti. Jangan sampai karena menolong janda orang lain istrinya jadi janda. Makaten nggih ingkang saged kula sampaikan kurang lan langkungipun kula nyuwun gunge pangapunten tetep ya mematuhi protokol yang ada. Setelah ini tetap pakai masker ya dan jaga jarak. Ya kita bantu untuk apa yang kita bisa lah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau keluar jangan sampai ujul-ujulan ya. Dibagi dulu ya, jangan sampai ujul-ujulan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.